kriteria. Itu ada beberapa yang saya identifikasi dan saya rangkum dalam sebuah table, yaitu di sini. Langkah-langkahnya itu pertama, langsung saja setelah kita menentukan bagaimana cara perhitungan SMART. Jadi di sini pertama kita menentukan tabel kriteria dan bobotnya. Jadi kriterianya untuk kinerja 95, pengalaman kerja 90, kompetensi 85, kepemimpinan 80. Oke, setelah udah kita tentukan dari kriteria dan bobotnya, lalu kita jumlahkan, ditotalkan, yang dimana sum itu di total dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Oke, nanti kalau sudah di total nanti akan menghasilkan jumlahnya ini. Oke, setelah udah dapat kita menentukan kriteria dan bobotnya, kita memberikan nilai alternatif pada masing-masing kriteria. Jadi untuk Nimada Lisa skor kinerjanya 95, skor pengalaman kerjanya 11 sampai seterusnya. Dan Indra sampai ke Adin juga sama. Jadi kita harus menentukan nilai alternatif pada masing-masing kriteria. Jadi ini saya dapatkan dari hasil jurnal yang saya teliti. Oke. Setelah udah dapat, kita menentukan tabel minimal dan maksimalnya. Yang mana rumusnya yaitu ini, minimal sama dengan minimal lalu kita tarik oke, lalu kita enter, hasilnya akan jadi 60 sampai seterusnya. Ini juga sama, yaitu minimal, baru kita blok dari sheet ini sampai ke bawah. Dan untuk maksimalnya yaitu caranya sama dengan maksimal, kita blok baru kita enter. Jadi maksimalnya itu nilai tertinggi dari skor kinerja dari Nimada Lisa sampai ke Adin. Oke, selalu dapat tabel minimal dan maksimalnya, kita cara menentukan tabel utility. Yang dimana untuk rumusnya yaitu kita coba sama dengan if kita cari Nimada Lisa dari kriteria dan bobotnya, terus sama dengan benefit oke, terus kita buka kurung, yang dimana Nimada Lisa kurang tabel minimal, tutup kurung, lalu tabel maksimal dikurang tabel minimal, tutup kurung. Lalu kita mencari tabel minimalnya, tabel maksimalnya yaitu 95, tabel ini dikurang dari maksimal, kurang tabel maksimal, oke, tutup kurung, strip, tabel maksimal dikurang tabel minimal, tutup kurung, 2 kali. Oke, setelah itu kita enter, maka hasil nilainya 0. Oke, ini sampai seterusnya sampai ke samping itu sama rumusnya ya, cara menentukan utility. Oke, setelah sudah, ini sampai ke bawah rumusnya juga sama. Setelah udah dapat tabel utility, kita mencari tabel normalisasi.
bagaimana cara menentukan tabel normalisasi, yaitu rumusnya kita coba di bawah, sama dengan tabel C dibagi dengan ini, dengan 3,5. Oke. Sorry. Jadi sama dengan tabel C dibagi dengan total. Bentar, maka hasilnya akan sama. Jadi seperti itu untuk menentukan tabel normalisasi, yaitu tabel kinerja dibagi dengan total. Oke, setelah dapat tabel normalisasi, kita lanjut ke cara menentukan hasil. Yang dimana cara menentukan hasil yaitu tabel utility dikali dengan tabel normalisasi. Oke, coba kita simulasikan. Jadi sama dengan tabel ini kita kalikan dengan tabel normalisasi. Maka hasilnya 0. Ini rumusnya sampai ke samping itu sama, ya. Jadi ini pengalaman kerja di Madelisa dikali dari pengalaman kerja dari hasil tabel normalisasi. Setelah menentukan hasil, kita mencari tabel nilai akhir, yang dimana untuk tabel nilai akhir yaitu perhitungannya perhitungan dari Madelisa dari kinerja sampai skor kepemimpinan. Mari kita simulasikan. Sama dengan sum, kita tarik ini sampai akhir, setelah itu kita enter, dan hasilnya 0,5. Ini sama sampai Indra ke Dahniar, dimana nilai sum itu dijumlahkan dari total kinerja sampai skor pemimpinan. Oke, kalau sudah selesai, tabel ranking ini adalah tahap akhir, dimana tabel ranking ini menentukan siapa yang akan menjadi kandidat dari jurnal yang kita teliti. Tabel kandidatnya, cara perhitungannya itu rank Madelisa dibandingkan dengan keseluruhan nilai semua pegawai. Jadi seperti ini, kita coba. Kita hapus dulu. Sama dengan rank Madelisa kita bandingkan dengan keseluruhan total karyawan. Maksudnya dia peringkat 2 di Madelisa. Dan ini sampai seterusnya itu sama. Nih, kita coba lagi. Rank. Oke. Adin dibagi dengan total keseluruhan karyawan. Setelah kita enter, maka dari perhitungan smart ini, pegawai yang akan dinaikkan pada jurnal yang kita teliti yaitu Adin. Jadi Adin ini yang akan menaikkan menjadi kandidat dari skor pengalaman kerjanya. Oke, mungkin cukup sekian dari tabel perhitungannya. Nanti kita akan lanjut ke kesimpulan dari jurnal yang saya teliti. Oke, terima kasih. Setelah kita menghitungkan cara perhitungan metode SMART yang tadi saya jelaskan, maka saya akan menyimpulkan dari jurnal yang saya teliti, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem seleksi pegawai berbasis metode SMART atau Simple Multi Attribute Tracing Technique telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik. Sistem ini memungkinkan proses seleksi dilakukan secara lebih objektif, terukur dan efisien dengan mempertimbangkan kriteria utama seperti kinerja, pengalaman kerja, kompetensi, dan kepemimpinan. Melalui sistem ini, pengguna dapat dengan mudah menginput data, kriteria, dan alternatif pegawai, melakukan perhitungan otomatis untuk normalisasi nilai, serta melihat hasil akhir seleksi dalam bentuk peringkat berdasarkan bobot dan nilai kriteria yang telah ditentukan. Dan dengan adanya sistem ini, pengambilan keputusan dalam pemilihan pegawai menjadi lebih sistematis dan mengurangi subjektivitas
sehingga pegawai yang terpilih benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, jadi cukup sekian untuk metode SMART yang kita teliti, gitu ya. Jadi untuk pegawai yang akan terpilih yaitu Andin yang sudah kita perhitungkan tadi. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.